DPC Perempuan Bangsa Kudus Selasa 6 Oktober menggelar konsolidasi dan koordinasi bersama DPAC dan DPRT bertempat di Resto Kampung Sawah Undaan. Selain para anggota perempuan bangsa, turut hadir beberapa anggota fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, juga Ketua DPW Perempuan Bangsa Jawa Tengah, Ida Nur Syaadah. Ketua DPC PKB Muhasiron dalam pengarahannya menyoroti jumlah anggota DPRD dari Dapil Undaan Mejobo dan Bay yang tidak bertambah selama 15 tahun, sehingga diharapkan dalam acara ini nantinya ada penambahan yang serius dalam jumlah anggota Dewan yang mewakili Dapil Bay, Mejobo dan Undaan ke depannya. Selama 3 periode niku DPR tunggal. Artinya dulu niku hampir setiap kecamatan wonten DPR. Dalam kesempatan ini juga disampaikan tentang adanya program kewirausahaan atau wira swasta dan tentu saja perempuan bangsa akan mendapatkan porsi tersendiri. Mengenai program bantuan untuk wira swasta, Wakil Ketua Perempuan Bangsa Kudus yang juga istri PLT Bupati Kudus Mawar Hartopo sedikit menyoroti beberapa program pelatihan yang selama ini berjalan tidak terlalu efektif. Program-programnya sebenarnya dari program pemerintah itu karena kalau kita lihat flashback kemarin kan memang belum terlalu mengena ke masyarakat. Jadi kenapa saya pengennya kita terjun ke masyarakat, karena saya kemarin sudah terjun di PKK juga. Banyak sekali masyarakat yang punya potensi, sangat berpotensial. Kenapa? Tapi nggak ada sinkron sama bantuan dari pemerintah atau ada pelatihan apa tuh, nggak semuanya sampai di masyarakat. Kenapa saya pengennya langsung ke masyarakat karena bisa buat memberdayakan mereka semua. Yang sudah disampaikan sama Pak PLT kemarin masih wirausaha, untuk membantu wirausaha, wira swasta itu untuk bantuan modal ya biasanya, karena yang kemarin kan kelompok usaha ya kalau yang tahun lalu itu kan nggak terlalu efisien. Jadi kita sekarang fokuskan ke wira swasta. Jadi dengan adanya program yang digulirkan di Kabupaten Kudus tentang kewirausahaan dan perempuan bangsa mendapat porsi itu, insya Allah akan segera disampaikan informasi ini kepada anggota bahwa itu bisa diakses oleh perempuan bangsa. Dan saya sebagai Ketua Perempuan Bangsa Kabupaten Kudus akan berusaha semaksimal mungkin untuk bisa memanfaatkan program yang digulirkan oleh pemerintah Kabupaten Kudus. Tindak lanjutnya, karena setelah adanya koordinasi dan konsolidasi pada sore hari ini, itu berarti struktur perempuan bangsa sampai di tingkat ranting atau desa akan segera terbentuk, dan itu akan memudahkan perempuan bangsa untuk mengakses apabila di atas ada program. Dan semoga dengan konsolidasi ini, apa yang menjadi filosofi lambang perempuan bangsa yaitu bunga teratai, semoga ke akarnya sampai di bawah bisa tertancap dengan kuat dengan terbentuknya DPRT se-Kabupaten Kudus. Seusai acara, Ketua DPW Perempuan Bangsa Jawa Tengah Ida Nur Syaadah yang juga anggota DPRD fraksi PKB Jawa Tengah menanggapi rencana Kemenak RI yang akan memberikan honorarium kepada guru-guru swasta yang ada dalam lingkungan Kemenak. Kalau dari Kemenak Pusat saya kira itu bukan ranah saya, tapi yang di provinsi sudah berusaha. Kemarin dari fraksi PKB juga mengusulkan agar untuk honorarium guru-guru swasta itu juga dipikirkan. Kemudian bantuan operasional madrasah-madrasah swasta itu juga harus diusulkan. Tapi karena memang keterbatasan anggaran di provinsi, apalagi terus terkena pandemi ini, sehingga itu belum bisa terfasilitasi semua. Jadi APBN yang bahas itu fraksi-fraksi DPR RI dan provinsi, anggarannya itu sudah teralokasi baik dari transfer daerah, kemudian pendapatan asli daerah provinsi, yaitu yang bisa dikelola provinsi, sehingga tidak bisa dicampurkan antara anggaran APBN dengan provinsi. Kalau kita usul, iya, kita mengusulkan melalui anggota-anggota fraksi PKB yang dari dapil kita, iya sudah kita lakukan, ya kan? Tapi di fraksi DPR RI sendiri itu kan juga berhimpun dari banyak fraksi juga, di DPR RI berhimpun dari banyak fraksi juga. Nah, itu yang perlu kita pahami.
kita sudah bersyukur punya undang-undang pesantren, ya kan? Nah, tapi untuk tindak lanjutnya itu juga belum ada Permendaknya belum ada alokasi yang nyata. Itu juga masih perlu kita upayakan, kita perjuangkan melalui wakil-wakil kita yang ada di DPR. Jadi saya kira ranahnya berbeda, mohon bisa dimaklumi ya, sehingga mari kita perjuangkan bersama untuk kesejahteraan masyarakat.